Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam driver online Indonesia. Masih ingat saya Bang Jul. Saat ini saya berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles yang hari ini tepatnya sedang merayakan pesta rakyat biasa 17-an. Saya pribadi tidak membicarakan masalah 17-an karena sudah lewat. Hanya kebetulan lokasinya cocok untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, saya sangat prihatin dengan kondisi ibu kota Jakarta saat ini yang polusinya di luar ambang batas. Dan Bapak memutus Menko Maritim untuk melakukan tugas bagaimana cara mengurangi kemacetan. Tentunya suatu motivasi bahwa Jakarta memang tidak layak untuk ditinggali. Tapi bukan itu permasalahannya, Pak. Permasalahannya adalah karena Jakarta sudah macet. Macet ini sudah tidak terkontrol. Bagaimana caranya? Saya sudah mengirimkan buku Jokowi bisa urai kemacetan. Buku ini saya berikan ke Bapak ke Istana Negara Bogor pada tanggal 23 Februari 2023 sebelum saya berangkat ke Amerika. Buku ini adalah buku masukan kepada Bapak. Siapa penyebab kemacetan? Karena polusi udara Jakarta hanya satu sebabnya, karena macetnya ibu kota Jakarta. Makanya dengan buku ini saya memberikan ilustrasi siapa penyebab kemacetan. Saya sampaikan pada media ini, Pak Presiden Joko Widodo tidak ada kegiatan atau kebijakan pemerintah kecuali mengetahui penyebab kemacetan. Macet diurai sangat jelas dan detail di buku ini, Pak. Bapak bisa lihat di buku yang saya berikan. Tapi masyarakat pun perlu tahu siapa penyebab macet. Pertama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Secu Korlantas, yang saya sebut sebagai eksekutor. Saya urai secara detail. Itu yang pertama. Yang kedua, regulator. Regulator ini diantaranya adalah Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah operator. Operator atau angkutan umum. Nah, ini luar biasa di Jakarta. Kenapa saya katakan angkutan umum? Ini salah satu penyebab macet, karena kalau di Jakarta angkutan umum berdasarkan undang-undang memiliki lajur khusus, tapi kenyataannya angkutan umum atau angkutan masif ya ini seenaknya saja. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pengemudi atau saya sebut sebagai driver. Kenapa? Driver ini juga memberikan kontribusi. Kenapa? Karena mereka tidak patuh. Tapi dalam buku saya ini, pengemudi itu sebagai korban karena peraturan yang tidak bisa ditegakkan oleh penyelenggara negara. Jadi pengemudi ini korban dari biro-biro atau departemen yang
tidak patuh kepada hukum. 4. Sangat jelas. Pertama, Korlantas. Kedua, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kemudian Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bina Marga. Yang ketiga, operator. Yang keempat, pengemudi atau driver. Tapi perlu diingat, Pak Presiden, ada 2 variabel yang tidak termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama adalah peradilan. Peradilan pelanggaran lalu lintas ini luar biasa. Seorang hakim yang seharusnya tahu bahwa GAGE adalah peraturan kepala daerah. Tapi kenapa seorang hakim yang saya yakin memiliki kredibilitas, ilmu pengetahuan tentang hukum, perkara ini tidak termasuk dalam ranah peradilan negeri? Bukan kewenangannya, karena di Undang-Undang Pemerintah Daerah sangat jelas bahwa perkara ini penindakannya oleh Satpol PP, bukan polisi. Dan itu sangat jelas pasalnya. Jadi peradilan negeri se-Jabodetabek ya yang melakukan peradilan pelanggaran GAGE itu bukan kewenangannya. Ironinya, Pak, peradilan tersebut tidak ada putusan. Hakim tidak melakukan sidang. Ini lebih parah lagi. Dan itu sangat jelas dalam buku saya. Yang keenam, ini yang terakhir, ini sangat ironi. Kenapa saya katakan ironi? Karena yang nomor 6 ini adalah legislator atau dewan yang kita kenal Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa mereka salah satu pihak? Kami driver online sudah melakukan RDPU dengan Komisi 5 yang jelas-jelas kami sudah tahu bahwa RDPU revisi Undang-Undang Nomor 22 2009 masuk skala prioritas nasional. Waktu kami sia-sia datang dan memberikan masukan dan juga memberikan buku ini. Kenyataannya Komisi 5 ini tidak memberikan prioritas, malah mengganti kepada revisi Undang-Undang Nomor 38 2004 tentang jalan. Yang lebih parah lagi, di pasal Undang-Undang 38 2004, di pasal 30 maksudnya, setiap jalan sebelum dioperasikan publik pada umum harus dilakukan sertifikasi layak fungsi. Kenyataannya, produk yang dikeluarkan oleh DPR dan pemerintah di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini sangat menyakitkan. Karena di pasal yang saya sebutkan, di pasal 30, tidak secara eksplisit, malah mengaburkan bahwa jalan sebelum dioperasikan tidak perlu dilakukan sertifikasi layak fungsi. Pak Presiden, buku ini adalah hasil kajian saya sebagai pengemudi online, pemerhati transportasi darat, dan jurnalis. Ini membuktikan bahwa 6 variabel tersebut didukung oleh bukti-bukti
bukan omong kosong Pak Presiden. Bukti tersebut mengindikasikan bahwa di sana penyelenggara negara melakukan pelanggaran khususnya kode etik PNS pegawai negeri sipil yang diatur dalam undang-undang. Jadi kami memohon kepada Bapak Presiden, polusi Jakarta tidak akan beres, tidak akan berkurang kalau masalah kemacetan tidak dibereskan terlebih dahulu. Pak Presiden, saya rasa itu saja, bahwa yang saya sampaikan bukan semata-mata untuk saya, tapi untuk pengemudi online, masyarakat Indonesia yang selama ini tidak ada satupun dari penyelenggara negara yang melakukan giat untuk mengurangi kemacetan. Untuk teman-teman driver online, mohon jangan lupa di share dan subscribe. Karena apa? Berikutnya akan ada video yang menyampaikan secara detail, tentunya dari Amerika. Saya cukupkan dulu, mengingat ada acara penyambutan atau perayaan ulang tahun ke-78 negara Republik Indonesia di belakang parkiran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles. Saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Come on! I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I'm afraid. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love is around and I be out of my life, you're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. So I love you, baby. And if it's kinda right, I need you, baby. To all my lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say, I love you, baby. And if it's kinda right, I need you, baby. To all my lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love
Yang pasti terima kasih untuk seluruh masyarakat Indonesia yang hadir di sini. I love you. Oh ya, Putri mau ngasih tahu kalau insya Allah Putri akan ada di final AGT lagi. Bismillahirrahmanirrahim di tanggal 26 September dan result show-nya tanggal 27 September. So, Putri pengen minta doa, support, dukungan dan vote dari teman-teman semuanya, oke? Thank you, you are so sweet guys, thank you so much. Amin, terima kasih. Okay, for the next song. Apa? Oh, okay, so this is for you, loneliness. I remember when you stood, you love your voice and your bright eyes. We're together in this love, promise we'll forever. And now you left me alone. Did you find someone better? You went away with her. And one thing I know, said you break made me so down. You left me when I did. Thought you were my blessing, being my prince, but I was wrong. Baby, you changed your pain into blue. What does mean all the things that we have for return?